Sebuah kisah sang spear demon yang bernama Suji. Meski sebenarnya dia tidak mempunyai nama keluarga, tapi nama tersebut ia gunakan sebagai identitasnya sebagai seorang manusia. Namun meski begitu, tidak ada seorang pun yang pernah memanggilnya dengan nama tersebut. Pada saat ia masih kecil, orang-orang memanggilnya dengan sebutan sampah, dan selama ia bertumbuh menjadi lebih besar, nama tersebut berubah menjadi hama, kemudian bajingan. Pada saat ia menginjak dewasa, orang-orang memanggilnya dengan sebutan Venomous Snake Spear dan Spear Demon, dan seiring berjalannya waktu, ia pun terus menaiki puncak dan mengalahkan semua orang. Sampai di satu titik, dia mendapatkan julukan megah yaitu Spear King. Dengan ciri khas pakaian yang ia pakai adalah kain-kain yang telah termakan usia, dan bahkan ia bisa hidup hanya dengan memakan satu porsi ransum kentang setiap harinya. Hal tersebut sudah ia anggap cukup untuk bertahan hidup di medan peperangan yang sudah ia anggap sebagai rumahnya itu. Dan di waktu tersebut, ketika para musuhnya serentak bergerak untuk melancarkan serangan, Suji tanpa ragu pun langsung menerjang mereka dan mencabik-cabik lawannya tersebut dengan hanya memakai sebuah spear yang ia gunakan sebagai senjatanya. Dan para musuhnya yang melihat itu, mereka yang mulai ketakutan dengan apa yang terjadi kepada rekannya yang telah terbantai, mereka pun mulai ragu untuk menyerang sang Spear King. Namun, salah satu pemimpin dari mereka yang berkata untuk jangan takut karena musuh yang mereka hadapi hanyalah satu orang saja. Kepercayaan diri mereka pun mulai bangkit dan langsung serentak melancarkan serangannya. Di sisi Suji, dia pun dengan mudah menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke arah pemimpin mereka. Dan dengan sekali tusukan saja yang diarahkan ke kepala pemimpin tersebut, Suji pun berhasil menghabisi pemimpin itu, yang membuat para bawahannya marah dan langsung melancarkan serangan dengan serentak ke arah Suji yang masih di udara. Tetapi, dengan kefleksibelan tubuh yang ia miliki, Suji bisa menghindari serangan mereka. Dan dengan satu ayunan balasan dari serangan yang telah mereka lakukan, Suji pun berhasil membunuh beberapa dari mereka, dan dengan banyaknya nyawa yang telah ia renggut dengan spear yang ia gunakan, meski ia berhasil bertahan pada hari tersebut, tapi pada akhirnya dendam dan kebencian dari mereka yang telah mati berhasil merenggut nyawanya itu. Suji, dia yang dulunya dijuluki sebagai sampah dan mati di medan perang, seharusnya dikirim ke dalam kehampaan neraka yang begitu dalam karena ulah dan perbuatannya itu. Namun ketika takdir berkata lain, dia yang seharusnya mati membusuk mendapat reinkarnasi. Dan begitulah, sampah yang dulunya selalu digunjing telah kembali ke masa lalu. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, Suji yang telah bereinkarnasi pun mengingat semua hal yang telah ia alami di kehidupannya yang dulu. Dan ketika ia melihat cermin yang berada dekat di sampingnya, ketika ia melihat dirinya yang masih remaja, dia pun menyadari, kalau di waktu tersebut adalah waktu di mana ia masih bekerja menjadi seorang pesuruh. Dan tak lama, ketika melihat ke arah keributan yang terjadi di sekitarnya itu, akhirnya diketahui, kalau kedua kelompok yang sedang bertikai itu adalah kelompok bandit hutan dan biro pengawal Howling Tiger. Pada saat Suji bertanya-tanya kenapa dirinya harus langsung ditempatkan di medan pertarungan sesaat setelah reinkarnasinya itu, salah seorang bandit dengan bersenjatakan spear pun datang di arah belakangnya serta bertanya, apa yang dilakukan seorang bocah di tempat tersebut, dan di sisi Suji, sambil menoleh ke arah bandit tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau kelompok bandit hutan, mereka adalah berandalan yang bersembunyi di hutan, membunuh serta merampas barang orang-orang yang memasuki hutan tempat mereka berada. Namun meski begitu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang amatir, karena terlihat dari matanya yang gemetar dan tubuhnya yang kaku. Dan di sisi bandit tersebut, dia pun mencoba menyerang Suji dengan spear yang ia gunakan. Tetapi, sebelum serangannya itu mengenai Suji, setelah menyampaikan kalau gerakan serangannya benar-benar sangat mudah diprediksi, Suji pun dengan cepat meraih spear tersebut dan menggenggamnya. Dan setelah merampas senjatanya itu,
dia dengan cepat bergerak dan melancarkan serangannya, yang langsung menembus jantung si bandit tersebut. Dan seketika, bandit itu pun mati dengan sangat mudahnya. Meski ia menyayangkan karena tidak memakai perlengkapan perang yang seperti ia gunakan di kehidupannya dulu, tapi dengan martial art yang ia miliki seperti di kehidupannya yang lalu, yang sangat dibenci oleh orang-orang karena menggunakan teknik tersebut yang dikenal dengan sebutan Demon Martial Art. Hal itu sudah cukup untuk membasmi para kelompok bandit tersebut. Dan pada saat ia akan berjalan ke kerumunan sambil membawa mayat yang masih tersangkut di tombaknya itu, seorang bandit yang berada di belakangnya pun mencoba menyerangnya dengan senjata busur yang ia bawa. Dan ketika serangan tersebut mengenai kepala dari Suji, dia yang mengira kalau serangannya tersebut berhasil telak mengenainya, Suji dengan cepat bergerak sambil menghunuskan tombaknya itu. Sehingga, nasib yang dialaminya pun sama dengan rekannya yang telah terbunuh oleh Suji. Dengan dua mayat bandit yang masih tersangkut di tombaknya itu, Suji malah berpendapat, kalau berat tombak yang ia gunakan sudah pas seperti yang ia gunakan di kehidupannya yang lalu, dan sambil menenteng mayat-mayat bandit tersebut ke kerumunan pertempuran. Hal itu pun membuat para bandit yang melihatnya terkejut serta menjadi pusat perhatian. Sehingga, pemimpin dari kelompok bandit itu pun menghampiri Suji. Tetapi, hal itulah yang diinginkan oleh Suji. Karena tanpa susah payah untuk mencari buruannya, pemimpin bandit itu datang dengan sendirinya. Setelah pemimpin bandit tersebut berkata kalau dia akan membunuh Suji dengan cara yang keji, dia pun lalu menyerang dengan cara melemparkan kampak ke arah Suji. Tetapi, Suji dengan santai menghindari serangan tersebut. Dan ketika pemimpin bandit itu akan melancarkan serangan lanjutannya, dia pun dikejutkan dengan tampang mayat bawahannya yang tersangkut di senjata tombaknya Suji. Dan dengan satu ayunan saja, pemimpin bandit itu pun mati seketika. Sehingga, para bawahannya yang masih hidup, ketika pemimpinnya dikalahkan dengan sangat mudahnya, moral yang menciut serta ketakutan yang amat sangat pun serentak dirasakan oleh mereka. Dan di sisi Suji, dia yang merasa kalau berat tombaknya menjadi ringan. Dia dengan entengnya menancapkan bagian atas tubuh dari pemimpin bandit yang ia belah dengan bertujuan agar bisa menambahkan berat dari tombaknya tersebut. Sehingga, para bandit yang melihat itu pun tambah takut dan langsung berlarian untuk menyelamatkan hidup mereka. Dan begitulah, ketika darah dan demon bertemu, dango dari 3 warna dari mayat bandit yang ia bunuh akan muncul. Dan itulah, awal kisah sang Spear Demon pun telah dimulai. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.